Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para netizen di mana saja Anda berada. Salam opini rakyat. Saudara, ekonomi Indonesia semakin lesu. Banyak rakyat yang miskin, banyak PHK di mana-mana. Daya beli dan konsumsi masyarakat anjlok. Negara semakin rugi. Keterpurukan dan kemiskinan semakin parah. Rakyat semakin diperas oleh negara melalui pajak yang berlapis-lapis. Contohnya, gaji kena pajak, dapat bonus kena pajak, hasil deposito kena pajak, mobil kena pajak, motor kena pajak, rumah kena pajak, belanja kena pajak, makan-makan kena pajak, beli barang kena pajak, masuk tempat wisata kena pajak, Anda parkir pun kena pajak. Mari kita saksikan video berikut ini. Sejumlah warga di Kecamatan Jawilan, Kabupaten Serang, kaget setelah mengetahui kenaikan pajak bumi dan bangunan yang tidak wajar. Warga menganggap kenaikan pajak ini sangat tinggi karena kenaikan pajak mencapai lebih dari 500%. Seperti yang dialami Surai, warga desa Jawilan, Kabupaten Serang. Surai memiliki tanah seluas 10.800 meter dengan bangunan rumah di atasnya. Setiap tahunnya, Surai membayar pajak PBB sekitar 2 juta rupiah. Namun di tahun 2024 ini, Surai kaget karena nilai pajak yang harus dibayarkan mencapai 20 juta rupiah atau 10 kali lipat. Dan sebelum Agustus Juli itu saya dapat SPT itu untuk tahun 2024. Ini pajaknya nominalnya sampai di angka 20.789.000. Yang sebelumnya saya bayar pajak itu rata-rata 2.300.000-an, Pak. Inilah yang kemudian saya bingung, ini kok naiknya nggak kira-kira gitu ya, di luar nalar saya lah. Kemungkinan kalau naiknya misalnya dari 2 juta ke 3 juta mungkin nggak bakal saya ngomong ya. Ini faktanya dari 2.300.000 tahun kemarin saya bayar, Pak. Ini buktinya saya bayar ya. Nah ini saya bingung, Pak, dari mana dasarnya ini bisa naik sebesar ini gitu. Pemerintah Desa Jawilan sangat menyayangkan kenaikan ini dan berharap bisa dinormalkan kembali pembayaran pajak bumi dan bangunan agar masyarakat tidak keberatan. Kenaikan ini sebelumnya juga tidak ada sosialisasi apapun baik dari pemerintah Kecamatan Jawilan dan pemerintah Kabupaten Serang. Sementara itu, pelaksanaan pada Kasih Tata Pemerintah Kecamatan Jawilan, Muhammad, akui adanya masalah kenaikan pajak bumi dan bangunan di wilayahnya. Terkait masalah pajak bumi dan bangunan yang memang sampai saat ini di tahun 2024 ada kenaikan yang memang cukup signifikan, yang memang awalnya NJOP yang memang dari kecil sekarang naiknya cukup luar biasa. Dan ini memang disebabkan dari apa, saya juga kurang paham kenaikannya. Karena NJOP tanah di Jawilan, contoh di samping jalan raya yang awalnya cuma 180.000 per meter, sekarang naik signifikan menjadi 1.460.000. Dengan kenaikan PBB yang tak wajar yang dikeluhkan masyarakat, tak sedikit warga mengancam tidak akan membayar pajak PBB mereka. Ariel Marandus dan Rahma Sayuti melaporkan dari Kabupaten Serang. Nah saudara, telah kita saksikan video tadi. Pemerintah memeras rakyat atas nama pajak. Namun pajak yang tidak masuk akal, pajak yang di luar nalar, pajak yang gila-gilaan, semakin membuat rakyat jadi semakin miskin. Sementara gelombang PHK terus-menerus terjadi di mana-mana. Karena banyak perusahaan yang mengalami kepailitan dan kebangkrutan. Salah satunya seperti video berikut ini. Mari kita tonton sejenak. Kasus pailit yang menimpa PT Pandanarum Kenangan Tekstil atau Panamtex membuat kalangan serikat pekerja kebingungan. Pasalnya perusahaan sedang dalam kondisi baik termasuk dalam memenuhi permintaan pasar, utamanya ekspor.
Namun Pengadilan Negeri Semarang sudah memvonis pilot Panamtex perihal pembayaran pesangon kepada mantan karyawan. Ketua Umum Serikat Pekerja Nasional atau SPN Panamtex, Biin, mengaku telah ditunjuk perusahaan dalam menyampaikan pesangon kepada mantan karyawan yang menjadi penuntut di kasus ini. Namun ada penolakan dari mantan karyawan tersebut serta memilih untuk melanjutkan ke kuasa hukum dalam pilot. Saat ini perusahaan masih beroperasi meskipun terbatas. Namun para karyawan yang masih bekerja khawatir tidak bisa mendapat gajian yang biasanya cair setiap tanggal 7 di tiap bulannya. Pasalnya setelah ada putusan pengadilan, rekening perusahaan menjadi ikut terblokir. Nah, saudara, Anda telah menyaksikannya. Kebangkrutan terjadi lagi. Kepailitan terjadi lagi. PHK lagi. Pengangguran bertambah lagi. Banyak pabrik-pabrik yang bangkrut dan karyawan terkena PHK. Sehingga banyak warga Indonesia yang kehilangan pekerjaan. Padahal Jokowi selalu menjanjikan akan membuka jutaan lapangan kerja. Sekali lagi, Jokowi dan Gibran menjanjikan akan membuka jutaan lapangan kerja. Namun kenyataannya jutaan rakyat kehilangan pekerjaan dan hidup menjadi semakin sulit dan Jokowi sama sekali tidak bertanggung jawab. Jokowi tidak memikirkan rakyatnya. Jokowi hanya memikirkan keluarganya sendiri dan kroninya. Ada salah satu masyarakat mengeluh bahwa Jokowi hanya memikirkan keluarganya sendiri seperti video berikut ini. Mari kita saksikan sebentar. Cari pekerjaan sekarang susah. Sampai Pak Jokowi harus mencarikan pekerjaan untuk anaknya. Coba bayangkan, presiden saja sampai harus turun tangan golek gawean anake dadekke wakil presiden. Ono sing arep didadekke wakil gubernur. Mantune golek gawean dadi gubernur karena pekerjaan susah. Jadi presiden tidak bisa menciptakan pekerjaan baru. Loh, direwangi bapak ini sing golek gawean lho, itu anak presiden, nek anak ketua RT kan lebih susah itu ya. Nah, itulah tadi saudara keluhan dari warga, dari masyarakat yang mengeluhkan bahwa Presiden Jokowi tidak membuka lapangan kerja, tidak mampu memberikan pekerjaan untuk rakyatnya. Bahkan Jokowi sedang sibuk mencarikan pekerjaan untuk anak dan menantunya. Demikian, saudara, keadaan Indonesia dipimpin selama 10 tahun oleh Bapak Presiden Jokowi. Negara menjadi semakin terpuruk, rakyat semakin miskin, dan lapangan kerja semakin sulit. Apa komentar Anda? Silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih telah menonton video sampai selesai. Salam hormat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.